Assalamualaikum Hai Indonesia. Langsung saja, inilah daftar smartphone paling berkesan di eranya yang sampai sekarang masih layak dipakai karena harganya yang sudah turun banyak. Yang pertama, Redmi 5A. HP ini fenomenal, bagaimana tidak dengan spek yang cukup mumpuni di eranya. Redmi 5A dijual menggunakan sistem flash sale dengan harga Rp999.000 saja, jauh di bawah kompetitornya. Alhasil antusias konsumen yang luar biasa membuat Redmi 5A benar-benar gaib di pasaran. Berkat tengkulak-tengkulak, harganya pun menjadi naik. Sebenarnya prosesor Snapdragon 425 dengan segala fitur basicnya membuat smartphone ini cukup layak dipakai hingga sekarang. Saat ini harga barunya berada di kisaran 800 hingga 900 ribuan. Yang kedua, Asus Zenfone Max Pro M1. Layar lega, baterai 5000 mAh yang merupakan terbesar di eranya, serta chipset Snapdragon 636 membuat label smartphone gaming murah otomatis melekat pada smartphone ini. Asus Zenfone Max Pro M1 juga sempat bersaing ketat dengan Xiaomi Redmi Note 5, baik urusan kamera, performa, dan tentu saja harga. Hal tersebut membuat smartphone ini termasuk menjadi yang paling banyak dibicarakan di eranya. Saat ini, Asus Zenfone Max Pro M1 sudah berada di harga 1,5 juta rupiah. Yang ketiga, Honor 9 Lite. Saat Zenfone Max Pro M1 dan Redmi Note 5 fokus bersaing ketat di urusan kamera dan performa, di saat yang sama, Honor 9 Lite hadir dengan desain yang gak terkalahkan. Di saat smartphone lain di eranya masih menggunakan back cover berbahan plastik ataupun metal, Honor 9 Lite membuat gebrakan dengan memulai era smartphone kelas menengah dengan back cover yang benar-benar terbuat dari kaca. Kamera depannya pun juga ada dua. Fokus ini nyatanya cukup berhasil dengan meraih antusiasme konsumen yang gak kalah banyaknya dengan dua smartphone sebelumnya. Saat ini harga baru Honor 9 Lite berada di kisaran 1,3 juta rupiah. Yang keempat, Samsung Galaxy M20. Tak tahan dengan gempuran smartphone asal China, membuat Samsung mengubah strateginya, dan Samsung Galaxy M20 merupakan smartphone pertama yang menjalankan strategi tersebut. Samsung akhirnya menghadirkan smartphone dengan desain kekinian, performa mumpuni, dual kamera, dan juga harga terjangkau. Sempat membuat kecewa karena harga resminya terpaut cukup jauh dengan harga di India, namun nyatanya strategi Samsung ini berhasil dan Samsung Galaxy M20 cukup laris di pasaran. Sekarang smartphone ini berada di kisaran harga 2,1 juta rupiah. Yang kelima, Redmi Note 7. Rival abadi Samsung Galaxy M20 tentu saja adalah Redmi Note 7. Redmi Note 7 merupakan smartphone pertama di Indonesia yang mengusung kamera beresolusi 48 megapiksel, resolusi terbesar saat itu. Desainnya pun juga jauh lebih kekinian dengan menggunakan back cover berbahan kaca dan poni water drop. Yang lebih mengejutkan lagi, dengan prosesor Snapdragon 660 yang digunakan, smartphone ini hanya dibanderol dengan harga Rp1.999.000, jauh lebih murah dibanding Samsung Galaxy M20. Harganya pun sampai sekarang masih stabil di angka tersebut. Yang keenam, Vivo Z1 Pro. Secara mengejutkan, Vivo memboyong Vivo Z1 Pro ke daratan Indonesia dengan harga yang terjangkau. Seketika pasar terkejut dengan brand yang sebelumnya terkenal dengan urusan selfie ini. Vivo Z1 Pro menjadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan prosesor Snapdragon 712. Layarnya pun sudah pansel display yang masih jarang saat itu. Dengan harga yang kini berada di kisaran 2,5 juta rupiah, smartphone ini masih sangat kompetitif untuk bersaing di kelasnya. Yang ketujuh, Pocophone F1. Bikin subbrand baru, langsung masukin Indonesia, langsung gempar dan langsung hilang. Begitulah singkat cerita Pocophone F1, smartphone pertama dari Poco, subbrand baru dari Xiaomi. Pocophone F1 sukses bikin heboh saat menghadirkan smartphone dengan prosesor Snapdragon 845 dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kompetitornya. Meski punya sejumlah konsekuensi, tak terelakkan Pocophone F1 menjadi smartphone yang paling ramai dibicarakan, terutama di urusan gaming. Sayang, euforia itu hanya sesaat karena hingga saat ini Poco belum juga merilis penerusnya. Namun dengan harga yang saat ini berada di kisaran 3,5 juta rupiah, Pocophone F1 masih cukup layak untuk dimiliki, terutama untuk kebutuhan gaming dan kamera yang berkualitas. Yang kedelapan, Huawei P20 Pro. Setelah beberapa kali mencoba, Huawei akhirnya berhasil mengejutkan dunia termasuk Indonesia dengan menghadirkan Huawei P20 Pro, smartphone yang memulai era baru pada kualitas kamera smartphone, terutama di sektor kamera mode malam yang saat ini telah diikuti oleh nyaris semua produsen di semua kelas harga. Bahkan Huawei P20 Pro nangkring di puncak ranking DxOMark dan tak tersentuh oleh kompetitor dalam waktu yang paling lama. Tak hanya kamera, Huawei P20 Pro juga menjadi pelopor desain back cover dengan warna gradasi yang sangat dikagumi di masanya. Huawei P20 Pro kini bisa didapat dengan harga kisaran 5,5 hingga 6,5 juta rupiah. Dengan kualitasnya yang masih fleksib, tentu smartphone ini masih layak dimiliki untuk saat ini. Baiklah, itulah tadi daftar smartphone paling berkesan di eranya yang sampai sekarang masih layak dipakai. Jika ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar ya.
Bagaimana dengan kalian? Smartphone manakah yang menurut kamu paling berkesan? Tulis di kolom komentar, like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.